Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah dasar Public Relation akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Boleh dilanjut, Arafi, ke slide 2. Yang beranggotakan satu Farel Rizky dengan NPM 100.822.77. Yang kedua ada Arafi Aditya dengan NPM 100.820.278. Yang ketiga saya sendiri Nabil Rabani 100.820.279. Dan yang terakhir ada Maliza Elvanata dengan NPM 100.820.280. Kelompok kami melakukan wawancara ke sebuah perusahaan atau kedai kopi yaitu Meetpot Meeting Point yang terletak di Jalan Aceh nomor 66 Kota Bandung. Itu ada di sekitaran daerah Gor Siliwangi. Untuk slide selanjutnya dilanjut oleh Maliza. Meetpot atau Meeting Point berdiri sejak 2018 dengan Jordan selaku pendirinya. Mulai tahun 2018, Meetpot menjadi salah satu coffee shop yang dapat dikunjungi oleh pecinta kopi untuk belajar mengenai edukasi tentang kopi atau sekedar menikmati sajian kopi. Produk yang ditawarkan Meetpot adalah kopi dan susu. Dengan banyaknya jumlah coffee shop yang ada di Kota Bandung, beberapa coffee shop memiliki keunggulan dan keunikan sendiri untuk menjadikan sebuah coffee shop memiliki ciri khasnya sendiri. Ini dari review dari Google. Contoh kasus PR di perusahaan coffee shop, banyaknya coffee shop yang ada di Bandung, khususnya di daerah Siliwangi, memperlihatkan persaingan yang ketat pada industri kopi. Sebagai salah satu pendatang baru, coffee shop di Siliwangi, ketatnya persaingan tersebut mengharuskan Meetpot Coffee mampu bersaing dalam mempertahankan loyalitas pelangganannya dengan melakukan kegiatan marketing public relation untuk menarik perhatian masyarakat. Dilihat dari permasalahan tersebut, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan marketing public relation yang dilakukan Meetpot Coffee dalam mempertahankan loyalitas pelanggannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan marketing public relation yang dilakukan oleh Meetpot Coffee telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan tersebut. Namun, untuk tetap eksis, pihak Meetpot Coffee harus mempertahankan pelayanan dan hospitality yang berbeda dari coffee shop lainnya yang diberikan kepada pelanggan agar pelanggan tetap harus loyal kepada Meetpot Coffee, serta harus konsisten terhadap strategi dalam kegiatan marketing public relation Meetpot Coffee agar Meetpot Coffee kuat di internalnya. Selanjutnya dilanjut oleh Farel. Kedudukan seorang PR di coffee shop. A. Key informan. B. Jantungnya perusahaan. C. Jembatan penghubung. D. Mulut perusahaan. Pro sebagai salah satu fungsi manajemen perusahaan dapatlah disamakan dengan jantung manusia. Sebagai manajemen public relation, secara spesifik ia harus dapat menentukan seluruh kegiatan komunikasi manajemen perusahaannya, sedangkan pimpinan utama perusahaan merupakan otak yang dapat menentukan semua arah dan gerak dari perusahaan atau organisasinya. Juga menentukan tujuan dari gerak itu sendiri. Maka idealnya kedudukan PR secara organisatoris jelas harus berada sedekat mungkin dengan pimpinan utama dan di atas bagian-bagian yang ada dalam perusahaan itu.
Kedudukan tersebut diartikan sebagai fungsi menurut hierarki kerja dalam kaitannya dengan aspek komunikasi sebagai unsur-unsur yang ada dalam perusahaan yang dilihat secara vertikal. Alasan organisasi mempromosikan kedudukan PR. Kedudukan public relation dalam suatu organisasi, apakah organisasi dalam bentuk instansi, perusahaan, ataupun dalam suatu badan, secara umum public relation mempunyai kedudukan yang sangat strategis, yakni berada di antara dua pihak publik, baik publik lingkup internal maupun untuk publik lingkup eksternal. Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang public relation officer atau PRO sesuai fungsinya adalah sebagai penyambung lidah perusahaan atau organisasi, khususnya dalam hal mengadakan hubungan timbal balik dengan publik yang berada di dalam, dan umumnya dengan publik-publik yang berada di luar perusahaan atau organisasi. Selain itu, PRO tidak hanya bertugas sebagai penyampai informasi manajemen dari perusahaan atau organisasi kepada publiknya, melainkan juga merupakan saluran informasi dari publik kepada perusahaan atau organisasi. Informasi yang datang dari publik itu merupakan opini publik sebagai feedback daripada informasi yang disalurkan dari perusahaan atau organisasi itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tarafi. Analisis fungsi kedudukan PR. Isu terbesarnya yang menjadi tantangan terberat bagi profesional public relation adalah makin kuatnya peran pemasaran digital atau pemasaran media sosial. Ini memunculkan kecemburuan profesi karena ketika semakin banyak merek yang menggunakan strategi konten pemasaran atau konten marketing, ada kekhawatiran bahwa pekerjaan itu bisa menggantikan peran public relation. Beberapa perusahaan PR melihat kesempatan untuk meningkatkan posisinya di mata klien mereka dengan menyatakan bahwa public relation bukan hanya menyediakan pelayanan, namun juga memberikan sarana strategis kepada manajemen senior. Akan tetapi, skeptisisme terhadap gagasan tersebut justru muncul di lingkungan industri PR sendiri. Bagaimanapun, saat ini para pengelola merek dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan sebanding dengan pendapatan yang mereka terima dari hasil penjualan. Dari sisi lain, ketika publik semakin berusaha untuk menghindari iklan konvensional, pengelola mereka berusaha keras untuk mencari alternatif dengan menawarkan cerita yang sebenarnya iklan, namun secara kreatif cerita itu membuat pemirsanya tidak merasa itu sebenarnya iklan atau native advertising. Disinilah tantangan praktis PR yang paling dikuasai di tahun 2021 ini. Landasan teori. Yang pertama ada komunikasi pemasaran. Menurut Kotler, terjemahan Benjamin Molen 2004, 604, komunikasi pemasaran adalah konsep menjadi dasar bagi perusahaan memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasinya untuk menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang organisasinya dan produk-produknya. Yang kedua ada penjualan tatap muka, Lesutisna 2001, 311 mengatakan bahwa peran yang bisa dimainkan oleh penjualan tatap muka dalam strategi pemasaran perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menyampaikan pesan yang kompleks kepada konsumen potensial mengenai kebijakan dan produk perusahaan. Kedua, mengadaptasi penawaran dan atau daya tarik promosional produk untuk kebutuhan yang unik dan konsumen yang spesifik. Yang ketiga, ada membujuk konsumen
bahwa produk atau jasa perusahaan lebih baik atau setidaknya mempunyai sisi positif yang lebih dibandingkan produk pesaing. Selanjutnya ada konsep komunikasi pemasaran. Pemilihan konsep marketing sebagai dasar kegiatan dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan atau customer mengalami perkembangan seiring dengan perubahan beberapa faktor di antaranya visi, misi, nilai-nilai organisasi atau perusahaan, lingkungan internal dan eksternal organisasi atau perusahaan, serta situasi kondisi pengguna. Perkembangan konsep marketing menurut Ciptono adalah 1. Konsep produksi, 2. Konsep produk, 3. Konsep penjualan, 4. Konsep marketing, dan 5. Konsep marketing sosial. Dan ini adalah lampiran saat dokumentasi dari kelompok kami, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.